Jadi begini, negara ini adalah negara hukum dan setiap warga negara, setiap badan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum atas semua masalah yang dianggap perlu untuk diselesaikan lewat jalur hukum. Jadi kita hargai, kita hormati, dan nanti biar proses hukum berjalan. Sisi lain, ini adalah sebuah kota dengan kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, dan polusi udara adalah residu dari kegiatan itu. Karena itu, saya mengajak kepada semuanya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Mari gunakan kendaraan umum. Transjakarta jangkauannya sudah lebih luas, kualitasnya baik, ada MRT dan juga kendaraan-kendaraan umum lainnya. Gunakan itu. Lalu yang kedua, kita akan ada langkah-langkah jangka pendek. Nomor satu adalah kita akan menyiapkan alat-alat ukur kualitas udara. Karena hari ini kalau kita ditanya balik, yang bilang kualitas udara buruk, maka kita hanya bisa menentukan paling 10 titik, 15 titik maksimal di Jakarta. Dan yang keluar di startup Air Visual itu dari kedutaan Amerika. Jadi kan menggambarkan kualitas udara di sekitar Gambir saja, tapi belum kualitas udara di seluruh Jakarta. Jadi salah satu langkah yang akan kita kerjakan adalah memiliki alat ukur kualitas udara secara lebih banyak sehingga kita bisa menjangkau lebih luas Jakarta. Yang kedua, yang tahun depan kita akan mulai dengan pengendalian emisi kendaraan bermotor. Akan ada uji emisi dan kendaraan yang beroperasi di Jakarta, baik dari luar Jakarta maupun dari warga Jakarta harus lolos uji emisi. Dan bila tidak lolos uji emisi, maka akan ada disinsentif berupa pajak. Dan yang kedua, parkir yang akan lebih mahal. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan karena kemarin bicara harus nanti kalau hujan buatan saya komentar sendiri soal itu. Ini yang bicara jangka langsung untuk tahun 2020. Itu aja udah. Terus soal hujan. Gini, nanti sesudah matang baru diumumkan. Menurut saya BPPT offside tuh. Offside. Jadi sebelum matang, sebelum semuanya siap baru nanti kita. Kalau tidak hanya menjadi perdebatan saja. Jadi kita ingin agar langkah-langkah untuk membereskan masalah kualitas udara di Jakarta ini bukan langkah-langkah jangka pendek saja, tapi jangka panjang. Nah, yang jangka pendek sedang kita bicarakan, dimatangkan dulu, terus nanti baru diumumkan. Saya mendengar BPPT sudah menyampaikan keluar, perlu saya sampaikan bahwa itu tidak seharusnya dibicarakan dulu sebelum matang, memang mau dilakukan atau tidak. Pak, soal tadi emisi kan sudah ada Pergub nomor 2 tahun 2015 terkait dengan emisi. Sampai saat ini penerapannya mungkin gimana Pak? Kalau misalkan Bapak tadi misalnya tahun kan mau diefektifkan juga. Jadi saat ini baru ada sekitar 150-an bengkel. Oh ya, yang berikutnya nih saya lupa. Di 150-an bengkel kita akan mewajibkan perpanjangan izin bengkel harus sudah memiliki fasilitas untuk uji emisi. Jadi semua bengkel di Jakarta, saat ini ada sekitar 750 bengkel resmi, itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan uji emisi. Begitu juga dengan pompa-pompa bensin. Pompa bensin harus punya, seperti pompa bensin menyediakan pompa ban, mereka harus menyiapkan juga alat untuk uji emisi. Jadi kita lakukan itu. Lalu kegiatan-kegiatan event di Jakarta yang selama ini menggunakan generator diesel yang membuang asap polusi udara tinggi, itu akan diwajibkan untuk menggunakan baterai. Dan PLN sudah memiliki baterai itu, jadi tinggal gunakan PLN. Lalu bis-bis kita yang hari ini mengeluarkan asap polusi yang luar biasa tinggi, sekarang dalam proses untuk pergantian. Di BPPJ sudah dalam proses, nanti harapannya nanti kendaraan-kendaraan yang merusak kualitas udara kita, itu semua akan diganti dengan kendaraan yang baru. Dan ini harapannya sebagian sudah bisa dilakukan di tahun 2019.
Untuk bis yang ukuran sedang 2019 ini kita akan selesaikan. Jadi itu langkah-langkah konkret untuk kita mengurangi kualitas udara. Yang berikutnya adalah mari semuanya, semua dari kita kurangi penggunaan kendaraan pribadi, karena kualitas udara ini bukan disebabkan oleh 1-2 profesi saja, tapi oleh kita semua. Jadi termasuk teman-teman yang hari ini melakukan tuntutan hukum, itu pun kita semua senyatanya ikut kontribusi pada penurunan kualitas udara. Kecuali udah pada naik sepeda semua gitu. Kalau semua udah naik sepeda lain, tapi kalau hari ini masih menggunakan kendaraan pribadi dan masih banyak dari kita melakukan itu, ya artinya kita masih sama-sama mengotori udara kita. Menkes? Karena saya juga termasuknya di somasi ya Pak ya. Jadi padahal kami dihilir nih. Jadi artinya kena tadi polusi udara akhirnya akan membawa penyakit. Kemarin saya lihat di TV ya yang menggugat merasa dia napasnya atau bengek, jadi asmanya kambuh dan sebagainya. Ini tentu akibat. Tapi tadi Bapak Gubernur terima kasih sudah mengingatkan dari beberapa hal yang harus memang dilakukan. Saya terus terang gembira sekali justru ada pembicaraan seperti ini, karena memang awan coklat kita ini sudah lama sebenarnya. Jakarta ini Anda kan kalau pulang dari naik pesawat udara ini hujan atau apa, saya suka mulai bingung lihat kok tertutup padahal teman awan coklat tadi. Nah ini yang memang disebabkan tentu banyak hal faktor, jadi banyak faktor. Salah satu tadi Bapak mengatakan tentang transport, tentu saya juga mengatakan industri bagaimana. Kemudian mungkin buat kita sendiri, masyarakat kita sendiri bagaimana. Saya terus terang masyarakat buang sampah di mana nih? Ya kan, kita banjir, kalau kita lihat memang kita juga menganggap sungai itu sebagai tempat buang sampah yang besar. Semuanya kita bisa lihat, terus terang saja saya selalu lewat Manggarai Pak, apa juga ada di dalam sungai itu, dibuang semua. Kemudian sebagian kadang-kadang dibakar. Nah ini kami dari sisi kesehatan, kalau di dalamnya ada plastik dibakar, itu juga menyebabkan gas yang luar biasa yang menyebabkan penyakit. Digoksinya akan keluar itu tidak boleh, jadi sama sekali tidak boleh, karena itu tempat sampah itu ada aturannya kan, organik dan non organik. Ini barangkali juga Pak kita titip untuk mengatur dalam hal ini. Dan kedua saya kira juga tadi apa yang dikatakan Bapak, kita bisa merasa, saya setuju sekali Pak, memeriksa emisi ini karena karbon monoksida CO ini yang akan membuat lubang ozon kita ini tambah lama tambah luas. Akhirnya kita kena ultraviolet juga yang begitu bahaya, penyakitnya akan banyak. Selain cancer juga kita cepat sekali mengalami katarak karena kita kena UV yang tinggi sekali. Usia katarak kita itu 46 tahun Pak sudah mulai. Kalau orang barat 60 tahun. Nah ini jadi masalah lagi di BPJS nantinya. Lihat nggak, lingkaran ini terjadi semua. Tapi saya titip juga termasuk kita harus mengubah perilaku kita. Bagaimana kompos, bagaimana biopori, daripada lupa semua ya Pak. Jadi saya rasa kita perlu, ini musim kemarau, kita sudah khawatir dengan air, tapi kalau biopori ini kita buat, saya kira barangkali agak jauh masih tertolong dalam hal ini. Mungkin dari saya titik beratkan juga, ayo kita semua, perilaku manusia yang harus kita juga ubah, perilaku masyarakat kita tidak boleh membuat perubahan iklim karena akibat kita sendiri. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih Bu.